Salam podcast, TOS, teman obrolan sehati, kami dari bidang Diakonia GKI Jatinegara. Semakin sehati dalam mengasihi, semakin sehati dalam melayani. Materi podcast bidang diakonia adalah tentang memahami pelayanan diakonia. Diakonia adalah satu tugas utama gereja di samping koinonia, yaitu persekutuan, marturia, kesaksian. Diakonia berasal dari kata Yunani yang berarti pelayan. Yuk, mari kita belajar bersama-sama apa saja cakupan pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia itu mencakup pelayanan kasih kepada jemaat yang membutuhkan, membantu yang miskin marginal dengan memberikan bantuan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya. Melayani orang sakit, lansia dan penyandang disabilitas, memberikan pelayanan kesehatan, pendampingan, dan dukungan kekuatan. Tentunya banyak tugas besar yang dilakukan oleh bidang diakonia dengan utamanya yaitu mengacu kepada teladan Kristus Yesus dalam melakukan pelayanan penuh kasih, pengorbanan, dan tanpa pamrih. Selain itu, pelayanan diakonia juga punya tugas membangun komunitas yang penuh kasih antara pemberi kasih dalam berbagai bentuk dan penerima kasih juga dalam berbagai bentuk yang sudah ditetapkan sebagai kebijakan gereja di bidang diakonia. Cakupan pelayanan diakonia sebenarnya sangat luas. Hanya kita berbagi dengan bidang kesaksian pelayanan yang ada di gereja kita. Apa cakupan luas yang harus dilakukan? Nah, ini jawabnya. Pelayanan kesehatan, panti asuhan, rumah sakit, program kesehatan masyarakat, dan pelayanan pendidikan sekolah, pemberantasan buta huruf, serta pelatihan keterampilan. Dan hal lainnya adalah pelayanan sosial seperti bantuan bencana alam, panti jompo, program rehabilitasi. Yang menariknya juga ada pelayanan advokasi, pendampingan bagi kelompok marginal, menyuarakan anti diskriminasi, program pemberdayaan masyarakat. Wah, itu sih program yang terlalu ideal. Mana sanggup gereja melakukannya? Tentunya bertahap di dalam melakukan sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya kalau kita melihat pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan dalam tindakan kasih diakonia, benar-benar dilakukan dari hulu ke hilir. Ideal sekali ya kalau gereja bisa melakukannya. Hanya kita percaya karena pelayan diakonia bukanlah milik kita, tapi kepemilikan semua berasal dari Allah. Kita hanya perpanjangan tangannya dalam melakukan pelayanan diakonia. Bagaimana kita bicara lingkup pelayanan diakonia di gereja kita yang terkasih GKI Jatinegara? Apa saja yang sudah kita lakukan dan apa juga yang akan dilakukan ke depannya? Begini, beberapa yang cukup dominan di dalam pelayanan diakonia di gereja kita adalah kebutuhan dasar hidup, makanan, pakaian, pendidikan, perhatian kepada lansia, dan pembekalan untuk kemandirian dalam hal ekonomi, serta yang utama, pelatihan pembinaan karakter dan kerohanian. Wah, karakter kerohanian masuk juga ya. Jadi bagian pelayanan diakonia. Bukannya itu dikerjakan oleh bidang lain dalam gereja seperti bidang pembinaan? Sebenarnya begini. Pemberian dukungan bantuan tatkala diiringi dengan pelatihan karakter dan iman akan menolong jemaat memandirikan diri sendiri dan bersandar kepada pertolongan Tuhan
dalam masalah hidup yang sedang dihadapi. Oke. Saya paham. Mungkin saya akan memberikan satu contoh. Kerajinan, tanggung jawab, daya juang, bisa dipercaya. Hal ini bagian dari karakter dan ekspresi iman yang nyata. Karena tanpa karakter dan iman yang baik, perubahan dalam hidup untuk semakin baik dalam segala hal menjadi tersendat untuk bisa terjadi. Saya mau tanya nih, kalau kondisi lapangan berkenaan ketersediaan sumber daya, gereja dengan kebutuhan jemaat yang tidak seimbang, maksudnya kebutuhan lebih besar dari ketersediaan. Kalau untuk hal ini, prinsipnya sih kita lakukan sebaik-baiknya tugas kita. Dan selebihnya percayalah bahwa Tuhan akan buka jalan dan menyediakan segala yang diperlukan. Jadi kita jangan minta jemaat beriman, sedangkan kita sendiri kurang iman akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Benar juga sobat. Iya, benar-benar ya. Tapi sangat benar nih. Maksudnya sangat benar ya. Jadi ingat, perumpamaan tentang talenta. Talenta 1, talenta 2, dan talenta 5. Pemilik ladangnya adalah Tuhan, sedangkan kita hanyalah petaninya, pelayannya. Tugas kita adalah taat, patuh, setia, dan kerjakan bagian yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, yang dijelaskan tadi semuanya lebih mengarah kepada tugas kita sebagai para pelayan yang dipercayakan melayani di bidang diakonia. Lalu apa sikap yang baik dan seharusnya bagi jemaat yang mendapatkan pelayanan kasih yang sudah diterimanya dari diakonia? Saya punya ilustrasi ya. Boleh juga ini. Mungkin yang memudahkan memahami hal ini, contohnya begini aja. Iya. Seseorang yang timpang kakinya karena akibat kecelakaan atau patah tulang, ya, atau akibat lainnya. Iya. Maka membutuhkan tongkat penopang di dalam pada saat berjalan. Tatkala sudah sembuh nih, ya, maka tongkat penyangga itu apakah masih dibutuhkan? Tidak dibutuhkan lagi kan? Iya. Bahkan harapan idealnya, jika jemaat penerima tersebut sudah diberkati Tuhan dengan kesembuhan, di kemudian hari justru dialah yang memberikan donasi tongkat penyangga yang pernah dipakainya, ya, Betul. kepada orang lain yang membutuhkan. Betul. Itu sih sebutannya dalam bahasa Hakka, mosecho, kurang kerjaan. Ya. Sangat mudah tadi ilustrasi dimengerti ya. Jadi kalau sudah sehat ya jangan terus dipakai terus tongkat penyangganya. Kan kakinya udah sehat. Ya. Betul. Jadi apa dong? Ya enggak? Ya. Kita diskusi lagi ya. Ya. Apa harapan ke depannya menurut kalian nih agar pelayanan diakonia semakin baik dan semakin maju? Pandangan saya sih ya. Ada keterlibatan ya. Kebersamaan semua pihak ya, baik pemberi berkat, penerima berkat dan dukungan pihak-pihak yang terkait ya. Kita ambil contoh seperti begini. Permainan puzzle ya, tahu ya. Betul. Kalau ada satu bagian puzzle yang belum terpasang dari semua potongan puzzle yang dibutuhkan, maka hasilnya kan tidak indah kan? Iya betul. Wah ini mah bicara lagi tentang idealisme. Teman-teman, kata idealisme rasanya kurang tepat loh. Tapi lebih tepat adalah memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul. Lalu tujuan akhir dari pelayanan diakonia sebenarnya apa dong? Nah, untuk hal ini kita bisa belajar dari
1 Korintus pasal 12 tentang Kristus kepala dan kita anggota-anggotanya. Setiap bagian saling membutuhkan, saling memberikan dukungan dan berfungsi dengan peran dan karunia-Nya masing-masing. Betul. Kaki, tangan, mata, telinga, mulut, dan anggota tubuh yang lain, tatkala semua berfungsi dengan baik, menurut bagiannya masing-masing, maka akan jadi satu keindahan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Betul. Ya, kita doakan sama-sama ya, sambil kita terus melakukan bagian kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Pasti Tuhan bekerja dan menolong pelayanan diakonia bisa berjalan dengan baik. Ya, waktunya saya kira sudah cukup ya. Kita sudahi saja dulu podcast kita dari bidang diakonia. Tetap semangat dan selalu memberi yang terbaik untuk kemuliaannya. Nah, Jemaat GKI Jatinegara yang terkasih, kita dukung ya dengan peranan kita masing-masing agar bidang diakonia bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa kembali ya dalam podcast TOS Teman Obrolan Sehati dari bidang pelayanan diakonia dan bidang-bidang lain di bulan kedepannya. Shalom, salam TOS, teman obrolan sehati, teman dalam melayani, sehati dalam mengasihi.